Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Galih Putri Indasari dari kelas Bimbingan Konseling Islam 2A dengan mata kuliah Ayat Tematik BK. Asas kebahagiaan. Kebahagiaan sudah menjadi topik yang sudah sejak lama diperbincangkan. Dalam disiplin ilmu psikologi, masalah ini mulai mengemuka sejalan dengan perkembangan gerakan psikologi positif. Psikologi positif berkembang dengan memfokuskan kajiannya untuk melihat potensi dan sisi-sisi positif manusia. Psikologi positif meyakini bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu menentukan sendiri cara dalam memandang kehidupannya. Dengan demikian, psikologi positif menekankan pentingnya permaknaan hidup dan pemaknaan ini bersifat subjektif. Dalam surat Al-Quran Al-Isra ayat 19, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Dalam ayat ini disebut 3 syarat yang harus dipenuhi agar seseorang itu mencapai kebahagiaan yang abadi, yakni untuk yang pertama adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat di atas kepentingan duniawi. Kedua, melakukan amal soleh sebagai perwujudnya niatnya mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan jalan menaati perintah Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Ketiga, menjadi orang mukmin, karena iman merupakan dasar untuk menerima atau tidaknya amal perbuatan. Seseorang yang hatinya kosong dari iman tidak mungkin menerima kebahagiaan yang abadi tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami keabadian di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab mereka." Di dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia akhirat, yaitu orang-orang yang dalam doanya selalu minta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan berjauh dari siksa api neraka. Untuk mencapai hidup bahagia di dunia harus melalui beberapa persyaratan, di antaranya harus sabar dalam berusaha. Quran Surat Al-Insan ayat 11, maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan sebagai imbalan atas perbuatan baik dan dilakukan seseorang seperti yang disebut pada ayat di atas. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan dan juga keburukan hari itu dan memberikan kepada mereka aneka macam nikmat yang menimbulkan keceriaan pada wajah mereka dan kegembiraan pada hati mereka. Dan di samping yang telah disebut di atas, Dia memberi juga balasan kepada mereka karena kesabarannya dalam aneka macam situasi berupa surga dan pakaian sutra. Dalam surat Al-Hud ayat 105, ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka yang ada sengsara dan ada yang berbahagia. Hari kiamat memang belum datang, tetapi dikala hari itu datang, yakni hari datangnya saat kiamat itu, tidak ada satu jiwa pun baik yang taat apalagi durhaka yang boleh berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Peran hubungan sosial dalam menciptakan kebahagiaan. Menurut ahli mengatakan bahwa kebahagiaan sebagai muatan emosi dan aktivitas positif. Bahagia merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu, serta aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu tersebut. Ketika seseorang merasa bahagia, ia akan merasakan kegembiraan dan kedamaian yang berkaitan dengan efek positif. Hal-hal yang menyebabkan kebahagiaan muncul. 1. Beribadah dan beramal atau sholat, sedekah, puasa. Untuk yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, bersabar. Untuk yang keempat, berbaik sangka. Kelima, badan yang sehat. 6. Memiliki teman yang baik. 7. Berpariwisata. 8. Saling memaafkan. 9. Bersyukur. Hubungan kebahagiaan dengan bimbingan konseling. Kebahagiaan sering kali terkait erat dengan kesehatan mental dan emosional seseorang.
Bimbingan konseling dapat membantu seseorang memahami diri mereka sendiri, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan keterampilan coping yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi pada kebahagiaan mereka. Kesimpulannya, akses kebahagiaan bimbingan dan konseling dapat membantu individu mencapai kebahagiaan dengan membantu mereka memahami diri mereka sendiri, membuat keputusan yang baik, dan mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Kebahagiaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai keadaan emosional yang positif yang dicapai ketika individu merasa puas dengan dirinya sendiri dan hidupnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.